Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, dengan penuh optimis. Karena Indonesia baru saja mengalami hasil imbang. Gua nggak mau bilang Indonesia berhasil menahan imbang Australia, tapi mengalami hasil imbang dengan Australia di kualifikasi Piala Dunia dengan skor 0-0. Jadi Saudi Arabia bisa menahan imbang Indonesia dengan skor 1-1. Australia sangat beruntung bisa menahan imbang Indonesia dengan skor 0-0 di Gelora Bung Karno Stadium. Dan tentunya gue juga akan bahas seputar Barcelona yang kembali akan bertanding walaupun nanti tanggal 15 September 2024. Tapi ada berita-berita yang sangat penting yang harus gue share, yang harus kalian olah opininya seperti harusnya gimana Barcelona ke depannya. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang selalu nonton live maupun gulungan YouTube ini. Ya, yang lagi nonton live silakan di absen-absen dari mana aja kalian, absen-absen sekalian. Kalian absen, gue juga mau minta maaf karena setelah hampir seminggu gue akhirnya baru upload lagi karena kesibukan ya. Ada stand up Jambore, gue harus nulis materi, gue harus perform. Terima kasih buat yang udah datang, pecinta stand up yang masih nonton gue stand up, terima kasih. Dan terima kasih juga yang tadi nih nonton live reaction di YouTube My Super Soccer. Ya, ada gua, Afif Safi, Kep Hamka Hamzah, Aldi Bawazir, dan Jerry Arvino. Ya, Indonesia menang dan gua akan ulas Indonesia menang. Indonesia yang ditahan imbang oleh Australia dan Barcelona, seputar info terbaru mengenai Barcelona. Let's go! Ya, Indonesia 0-0 ya, bermain dengan formasi 3-4-3 ya, yang fleksibel menjadi 3-5-1 itu terus. Lalu ada Australia yang menggunakan formasi 4-4-2. Indonesia sangat meraih hasil yang positif menurut gua. Karena apa? Karena dari ya sejarah, dari statistik, Indonesia sangat kalah jauh. Kalah sekalah-kalahnya oleh Australia. Kenapa gue seneng banget sekarang imbang? Lu bayangin ya, kalau dibilang Indonesia sekarang memiliki beberapa pemain yang bermain di Eropa. Ya, Australia punya 19 pemain yang bermain di Eropa. Ya, secara peringkat di FIFA, ya Australia menduduki peringkat 24 ranking FIFA ya di internasional. Indonesia berada di 124 sampai 123 ranking FIFA, itu sangat jauh. Ya. Dari strategi dan dari pertemuan terakhir 18 atau 17 pertandingan, Indonesia hanya menang sekali dan imbang antara 3 sampai 3 kalian lah ya. Sisanya kalah. Namun sekarang berkat pemain-pemain yang ada berjibaku di lapangan, berkat arahan dari strategi Sintayong, berkat teman-teman yang mendukung Indonesia dari Gelora Bung Karno maupun mendoakan dari rumah, nonton live reaction, nonton live siaran tersebut, Indonesia bisa meraih 1 poin, hasil yang sangat positif. Ya, bahkan 2 pertandingan Indonesia berada melawan Saudi Arabia yang notabene ini adalah tim negara yang berlaga di Piala Dunia. Australia pun juga sama, negara yang berlaga di Piala Dunia. Mereka pun sama bertemu dengan Argentina. Dan Indonesia meraih hasil yang positif dengan mendapatkan 2 poin di 2 laga. Ya. Terbukti bahwa statistik ya hanyalah statistik. Pertandingan tetaplah pertandingan. Ya, bahkan gue bisa mengatakan bahwa kalau Indonesia ketemu lagi dengan Australia, dengan PR-PR yang sudah dibenahi, itu Indonesia bisa menang. Ya, pertandingan berjalan sangat menegangkan menurut gue. Ya, siapa yang nonton di sini tegang, absen-absen. Ya, Indonesia sangat kompak di bagian defense.
Ya 3 back, ada Rizky Ridho, Jai dan Hapner di situ berjibaku. Bahkan gue sangat salut, apresiasi yang cukup berlebih untuk Verdong bermain seperti Dani Carvajal tapi di sisi kiri. Ya, kalau saja Indonesia memiliki pemain yang memiliki speed, memiliki akselerasi yang sangat luar biasa, itu Verdong gue yakin mampu untuk melakukan overlap. Tapi walaupun Verdong tidak membantu dalam hal penyerangan, dia mampu menutup lini dari sebelah kanan Australia. 2 pemain, dua-duanya dikunci, ya. Jadi peran dari Verdong ini luar biasa menurut gua, ya. 2 pemain dikunci, 1 pemain yang main di babak pertama, 2 pemain yang mirip Mane, ya. Ketika pemain yang mirip Mane masuk, kita justru nanya, Mane, katanya mirip Mane, nggak kemana-mana. Karena ada Verdong di situ. Bahkan striker dari Australia yang mirip Endrick itu ketika dilepas 1-2 meter oleh Verdong, dia menghasilkan 1 shoot on target. Jadi peran Verdong di sebelah kiri itu sangat luar biasa. Kalau saja dia punya di lini depan yang mampu melakukan akselerasi atau mempunyai speed yang luar biasa, gue yakin Verdong lebih leluasa untuk bantu melakukan penyerangan. Jadi fokus bertahan Verdong ini sangat luar biasa membantu Indonesia terhindar dari kebobolan. Rizky Ridho tampil cukup apik dan Paes lagi-lagi ya, dia menjadi man of the match ya. Walaupun gua kalau dipilih gua mau Verdong, tapi ya luar biasa. Beberapa kali save tenang. Ya, bola di shoot dari dalam kotak penalti ditangkap, bola umpan, bola atas, sundulan dari back Australia yang tingginya 2 meteran itu bisa diantisipasi dengan baik oleh Paes. Dia juga memiliki passing yang luar biasa. Indonesia, sekali lagi gue katakan bahwa Indonesia mampu bertahan dengan cukup solid. Ya, untuk menahan imbang Indonesia sudah memiliki modal. Arab seperti itu, Australia seperti itu. Tapi ya gue sih nggak memaksakan untuk Indonesia melakukan full attack. Gue udah salut Indonesia datang lawan Arab, Indonesia datang lawan Australia dengan ya tanpa underdog mentality. Dia mau mengurung, dia mau menyerang, dia mau menguasai bola. Ya, lawan Arab begitu, lawan Australia kayak gitu. Jadi kalau ditanya apalagi PR Indonesia, yaitu adalah transisi. Karena sangat disayangkan kalau misalkan ketika udah compact defense, udah solid dalam bertahan, tapi ketika menyerang itu hanya tersisa Orad Mangun di situ. Itu hanya tersisa kadang si Witan ya yang babak kedua hanya 1 orang dan selalu kalah dalam jumlah pemain. Itu yang membuat Indonesia belum mampu mencetak gol. Indonesia memiliki peluang on target di babak pertama dan kalau itu jadi gol itu gua seru sih. Kita bisa menang lawan Australia dan Indonesia memiliki peluang di awal babak pertama dan di akhir babak kedua. Itu menurut gua harus bisa dimaksimalkan lagi. Tapi kalau secara permainan gimana? Kalau gue boleh mengatakan dengan fair gue ucapkan, Indonesia compact dalam defense. Tapi ketika menyerang memang belum ada game plan lain. Ya, Tom Haye masuk di babak kedua, gue ngerasa Tom Haye belum jadi Tom Haye di pertandingan seperti pertandingan sebelumnya. Indonesia butuh pemain yang cepat. Kenapa? Gue pengen ngelihat 2 back yang tinggi dari Australia itu berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain Indonesia yang cepat. Entah Marcelino, entah Witan, atau Orad Mangun. Tapi jarang sekali itu terjadi. Sesekali duel terjadi dan sebenarnya Orad Mangun mampu melewati. Cuma kalau selalu melakukan build up bola direct atau long ball itu selesai. Menurut gue nggak bisa. Dan ya gue sangat mewajari karena udah banyak banget yang dipikirin Sintayong, udah banyak banget yang dilakukan Indonesia. Dia menahan gempuran. Ya sehingga game plan dari short pass ke depan, build up pelan-pelan itu tidak berjalan dengan baik. Itu kalau menurut gua, kalau ditanya kurang Indonesia apa, semua pemain udah tampil cukup sangat bagus menurut gua. Defense itu luar biasa. Tapi dengan transisi ya kita belum melihat transisi Indonesia ketika melakukan counter attack karena di sana hanya menyisakan Orad Mangun dan Indonesia selalu dipotong ketika menggunakan bola-bola direct atau long ball. Bahkan second ball Indonesia pun ketika berduel itu kita kalah di lini depan. Jadi
0-0 ini gue happy ya, karena yang tadi gue bilang secara statistik, secara sejarah kita sangat susah mengalahkan Australia, namun melihat permainan kita nggak datang dengan underdog mentality, berkat doa dan dukungan supporter juga Indonesia meraih 1 poin, itu gue seneng banget. Sisanya adalah lawan Bahrain. Ingat, Indonesia pernah mengalahkan Bahrain 2-1 dan Indonesia pernah dibantai juga ya sama Bahrain, skor cukup telak. Ya, tapi yang harus diingat, kita baru saja bermain dengan Australia dan Saudi Arabia. Bahrain ada di bawah mereka berdua. Ya, lu main lawan Arab dan Australia aja nggak menggunakan underdog mentality, berarti Indonesia bisa menjadi Indonesia. Indonesia bisa menjadi superior dan tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Apalagi komposisi yang sekarang. Itu aja, nanti gue tunggu live lagi Indonesia berhadapan dengan Bahrain. Sekarang kita bahas Barcelona ya. Barcelona baru saja melakukan operasi untuk Marc Bernal baru saja menjalankan operasi pertamanya. Mudah-mudahan kalau ada next operasi berjalan lancar dan mudah-mudahan juga fase penyembuhan ini bisa lebih cepat gitu, karena Barcelona memang sangat butuh double pivot, sangat butuh gelandang yang menjaga kestabilan di lini tengah, karena Frenkie de Jong nggak mau disuruh operasi. Frenkie de Jong masih belum bisa main di tanggal 15 September dan di midweek berhadapan dengan Monaco. Jadi dia nanti lawan Girona dia belum bisa main, lawan Monaco nggak bisa main. Alasan Frenkie de Jong nggak mau dioperasi adalah takut makin lama penyembuhannya. Ya, tapi kalau nggak dioperasi, bukankah itu juga makin rentan kaki lu untuk cedera lagi? Dan beberapa orang udah sepakat bahwa ya Frenkie de Jong emang udah nggak mau main di Barcelona, tapi dia ingin menghabiskan uang Barcelona. Dia ingin menghabiskan waktu di Barcelona tanpa bermain, dan dia ingin menghabiskan uang Barcelona ya dengan dia tidak bermau dioperasi. Maksud gua, operasi kan gratis. Gitu kan. Kalau operasi lu bisa lebih cepat lagi sembuhnya. Dokter-dokternya udah beda dan dokter-dokternya juga ya udah yakin kalau dioperasi ya lu bisa lebih cepat sembuhnya, tapi dia malah berpikir bahwa kalau dioperasi dia lebih lama sembuh. Jadi gue bingung nih. Kita doain aja Marc Bernal biar lancar operasinya dan sembuh gitu. Dan Ansu Fati memang di bulan entah September, Oktober dia udah bisa kembali merumput. Mudah-mudahan Ansu Fati nggak jadi 100% Ansu Fati yang di Barca Atletik atau di timnas Spanyol pas masih muda, nggak apa-apa gitu. Cuma gue mau lihat tanggung jawab Ansu Fati, gue mau lihat gimana dia memikul beban ekspektasi fans, ekspektasi Hansi Flick yang sayang sama Ansu Fati. Gue mau lihat. Kalau Frenkie de Jong, gue udah nggak ada kata-kata lain ya selain mengatakan bahwa Frenkie de Jong ini adalah maling yang nggak bisa ditangkap. Ya karena apa? Kalau maling kan ngambil duit, ngambil barang, itu terlihat dan kita bisa tangkap, kita bisa laporkan. Tapi Frenkie de Jong, ya dia mengambil uang dari Barcelona. Dia tidak memberikan apapun, ya nggak bisa ditangkap karena terikat kontrak. Jadi itu aja, Barcelona 15 September akan berhadapan dengan Girona, dan di hari Rabu atau Kamisnya akan berhadapan dengan AS Monaco yang kemarin baru saja melawan Barcelona di Johan Gamper Cup. Tapi ini mereka berdua bertemu di Liga Champions. Gue mau ngeliat Barcelona gimana kiprahnya, bisa berbicara banyak atau tidak di Liga Champions, karena ya di bawah tangan Hansi Flick sejauh ini belum kalah. Pernah ngebantai juga, terakhir ngebantai 2015, ngebantai lawan, tapi sekarang udah bisa membantai lawan tanpa Lionel Messi, tanpa gelandang-gelandang seperti Xavi, Iniesta di sana. Jadi kalau dibilang ujian Eropa, ya ini Monaco bisa dibilang salah satu ujian sebelum bertemu dengan Bayern, sebelum bertemu dengan klub-klub lainnya. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Upload lagi, gue baru upload hari ini. Buat teman-teman nonton terus channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Live reaction nanti ada lagi, Premier League atau timnas bahkan El Clasico nanti di channel YouTube My Super Soccer. Terima kasih teman-teman ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya biar sembuh, yang belum kerja segera diberikan pekerjaan, yang sudah bekerja ditambah kesuksesannya. Oke, sampai ketemu lagi. Famos Timnas Indonesia menyala abangku, Famos Barca. Dadah.